عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali mengambil faedah dari tafsir juz amma yang akan kita ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan kita masuk pada tafsir surah Al-Asr. Dan ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah yaitu yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan di sini oleh atau dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang surat ini itu sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikatakan di sini, waqala Asy-Syafi'i rahimahullah law tadabbarun nas hadhihi surah la wasi'athum. Kalau manusia itu mau mentadaburi surat ini, kalau manusia itu mau mentadaburi surat ini, la wasi'athum, maka surat ini akan mencukupi bagi mereka. Ini mirip dengan apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Ushul Salasah, meskipun beliau membawakannya dengan makna. Beliau menyebutkan dengan makna, beliau mengatakan law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah la kafathum. Seandainya Allah tidak turunkan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, kecuali surat ini saja sebagai peringatan, maka sudah cukup surat ini menjadi peringatan. Menunjukkan tentang betapa dalamnya pemahaman Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala terhadap surat ini. Sehingga seandainya tidak ada kecuali surat ini saja sebagai peringatan, itu sudah mencukupi sebagai peringatan, ya, bukan sebagai syariat, tapi sebagai peringatan. Ini sudah cukup bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keberuntungan dan ingin selamat dari kerugian. Karena surat ini yang berisi berapa ayat? 3 ayat. Barangkali ini surat yang terpendek karena hanya 3 ayat ya dalam Al-Quran. Barangkali surat yang terpendek dalam Al-Quran, 3 ayat. Namun dengan begitu wajibnya, begitu ringkasnya surat ini yang hanya 3 ayat, Allah jelaskan di sini sebab-sebab keberuntungan dan sebab-sebab kerugian. Yang setiap orang tentunya al-aqil, orang yang berakal, tentunya apa? Tidak ingin terjatuh kepada kerugian. Dan setiap orang yang berakal tentunya ingin mendapatkan keberuntungan. Hanya saja banyak di antara orang yang tidak tahu apa sebab-sebab yang akan membawa dia kepada keberuntungan dan apa sebab-sebab yang akan membawa dia kepada kegagalan atau kehancuran atau kerugian. Kalau orang itu tahu, tentunya dia akan menjalankan sebab-sebab yang akan membawa dia kepada keberuntungan, dan dia akan menjauhi sebab-sebab yang akan membawa dia kepada kecelakaan, kan begitu. Namun banyak yang tidak tahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan surat yang pendek yang saya yakin antum semuanya sudah hafal. Saya yakin semuanya sudah hafal surat ini. Dengan pendeknya surat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan asbabu al-khusran wa asbabur ribah. Allah jelaskan sebab-sebab kegagalan, sebab-sebab kehancuran, dan Allah terangkan dalam surat ini pula sebab-sebab keberuntungan. Nah,
Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan surat yang pendek yang sudah dihafal oleh kita semuanya, kita bisa mengetahui bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Kita baca dulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 3 ayat. Nah, yang pertama wal 'ashr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-'ashr. Apa itu al-'ashr? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, az-zaman. Al-'ashr itu adalah az-zaman. Ini al-waqt, waktu, zaman atau waktu. Alladzi yaqa'u fi harakatu bani Adam. Waktu yang ada pada waktu tadi, yang terjadi pada waktu tadi, perbuatan-perbuatan Bani Adam terjadi pada waktu tadi. Ini waktu seperti media gitu ya, seperti media yang di dalamnya ada perbuatan-perbuatan manusia di sana sebagai media atau sebagai ini terjadi pada waktu itu semua perbuatan manusia, min khairin aw syarrin, apakah yang baik ataupun yang jelek. Sehingga waktu itu sebetulnya nikmat ya. Waktu itu sebetulnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu bisa mensyukurinya? Apalagi di sana ada waktu-waktu yang istimewa. Makanya Allah di sini bersumpah dengan waktu, dan ini hanya khusus bagi Allah yang boleh bersumpah dengan waktu, atau yang lainnya dari hamba-hambanya. Adapun manusia yang lainnya maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Katakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menghalangi Allah untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan apa yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpah itu pasti sesuatu yang besar, yang di sana pasti ada hal-hal yang istimewa, termasuk di sini waktu. Waktu di sana ada hal-hal yang menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa kita ambil dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam waktu tadi. Dan juga ini adalah sebagaimana tadi kita katakan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bahkan di sana ada waktu-waktu yang istimewa. Allah berikan waktu-waktu yang istimewa seperti bulan Ramadan, gitu kan. Kemudian ada juga hari Arafah, kemudian juga atau 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah, atau di sana ada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, atau bahkan di sana ada malam Qadar. Ini waktu-waktu yang Allah istimewakan. Makanya kita harusnya bersyukur dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya, untuk kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak tepat apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang menjelek-jelekan waktu. Ada kebiasaan orang atau orang yang tidak tahu ya, karena kejahilannya mengatakan ini zaman yang waktu sial, ini hari sial. Apa salahnya waktu? Waktu itu hanya sebagai tempat berlakunya sesuatu, sebagai media terjadinya sesuatu. Waktu tidak punya kesalahan apa-apa. Kenapa kemudian dikatakan sebagai zaman sial, waktu sial, hari sial? Nah, ini adalah perbuatan yang tidak boleh, perkataan yang tidak boleh. Bahkan secara tidak langsung dia adalah orang yang telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala atau mencela Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah tidak akan tersakiti ya, meskipun Allah tidak akan termadoroti. Artinya orang yang mengatakan seperti itu, ini adalah hari sial misalnya, ini madorotnya akan kembali
kepada dirinya, akan kembali kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak termadzharati. Semua orang kalau berkumpul ingin menyakiti Allah, ingin berbuat madzharat kepada Allah, tidak akan mampu. Tidak akan mampu untuk berbuat madzharat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana manusia kalau ingin memberikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa memberikan manfaat. Allah tidak butuh kepada manusia. Namun sangat disayangkan terjadi pada sebagian orang yang menjelek-jelekan waktu. Dan ini sama saja sebetulnya menjelek-jelekan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan waktu. Allah yang menciptakan waktu, kemudian dia menjelek-jelekan waktu tersebut. Nah, maka yang seperti ini tentu tidak diperbolehkan, bahkan ini terjatuh kepada syirik. Bisa terjatuh kepada bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau akan mengurangi, jelas akan mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Nah, ya. Baik, maka ini waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Yang waktu ini adalah media untuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik itu aktivitas yang baik ataupun aktivitas yang jelek. Allah bersumpah dengan ini, wal 'asr. Kemudian innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, alif lam di sini untuk lil jins, artinya jenis manusia. Jenisnya, bukan setiap orangnya. Tapi jenis manusia lafi khusr. Sungguh-sungguh. Ini dengan dua takkid, la dan fi. Sungguh-sungguh berada di atas kerugian. Jenis manusia itu adalah jenis yang berada di atas kerugian. Siapa saja dia? Apakah dia itu adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi sebagai penguasa? Ataukah dia sebagai masyarakat? Ataukah dia sebagai orang yang dijunjung tinggi oleh masyarakat? Atau dia adalah masyarakat yang biasa? Apakah dia adalah laki-laki? Ataukah dia adalah perempuan? Jenis manusia siapa saja? Apakah dia itu adalah orang yang besar, orang yang tua, orang yang muda, atau anak-anak? Semuanya jenis manusia itu berada di atas kerugian. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Allah Subhanahu wa taala di sini mengecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mengecualikan dari orang yang rugi tadi, ya, dikecualikan ada 4 sifat. 4 sifat yang dengan sebab 4 sifat ini orang itu ketika berada di waktu yang ada di dunia ini, ketika dia diberi nikmat berupa waktu yang ada di dunia ini, dia tidak termasuk dari jenis yang rugi, keluar dari jenis manusia yang rugi, tapi dia menjadi individu-individu yang beruntung. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di antara orang-orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat, kecuali orang yang menggunakan waktunya. Kecuali orang yang menggunakan waktunya, ya, untuk 4 perkara. Yang keempat-empatnya ini ada semuanya. Yang pertama adalah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, fa aqsama ta'ala bidzalika 'ala anna al-insan lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu bahwasanya manusia itu, artinya jenis manusia itu betul-betul berada pada kerugian, pada fi khasarah wa halak, pada bencana, betul-betul dalam bencana, dalam kerugian, dalam kecelakaan. Kecuali yang beriman, fastasna min jinsil insan, maka Allah mengecualikan dari jenis manusia
'anil khusran, dari kerugian, alladzina amanu biqulubihim, kecuali orang-orang yang beriman dengan hati-hati mereka, beriman di dalam hati-hati mereka, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh bijawarihim, dengan anggota badan mereka. Dan di sini bukan berarti amal soleh bukan bagian daripada iman, sehingga disebutkan sendiri-sendiri. Iman disebutkan sendiri, amal soleh disebutkan sendiri. Ini bukan berarti beda atau sesuatu yang tidak ada kaitannya. Bahkan amal soleh adalah bagian daripada iman, bukan sesuatu yang sendiri. Ini tidak cukup iman tanpa amal. Bahkan itu belum dikatakan orang yang beriman kalau dia belum beramal. Dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, laisal iman bitamanni wala bitahalli, wa innamal iman ma waqara fil qalb wa sadaqatul a'mal. Iman itu bukan sekedar anggapan, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar hiasan, tetapi iman itu apa yang menancap di dalam hati. Iman itu ada dalam hati dan kemudian ada buktinya dan dibuktikan dengan amalan. Dibenarkan imannya tadi dengan amalan-amalan. Sehingga disebutnya amal di sini adalah justru untuk mengingatkan kita pentingnya amal sebagai bagian daripada iman. Sehingga disebut padahal amal itu bagian daripada iman, karena tidak dikatakan iman tanpa orang itu membuktikan dengan amalan. Ini iman itu bukan sekedar dalam hati saja, tapi iman itu adalah sebagaimana juga didefinisikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-iman adalah i'tiqadu bil qalb wal amal wal qaul bil lisan wal amal bil arkan. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Jadi amalan itu masuk ke dalam iman, masuk ke dalam iman. Hanya saja di sini disebut sendiri amal, itu justru untuk menunjukkan pentingnya amal sebagai bukti daripada iman. Karena di sana banyak orang yang mengaku beriman, dan itu mudah. Siapa yang tidak bisa mengatakan saya beriman? Tapi tidak cukup, harus ada amalan, harus ada konsekuensi dari pengakuan dia terhadap bahwa dirinya itu memiliki iman atau menjadi orang yang beriman. Nah, kemudian di sini dikatakan dengan wa'amilus salihat, wa'amilus salihat, dan banyak ya dalam Al-Quran disebutkan sesuatu yang itu bagian dari sesuatu, tapi disebutkan secara khusus untuk menunjukkan pentingnya sesuatu tadi, untuk menunjukkan pentingnya sesuatu tadi, sehingga disebutkan sendiri padahal bagian daripada yang sebelumnya. Ini banyak dalam Al-Quran dan banyak dalam hadis. Nah, kemudian di sini dikatakan amal soleh, wa amilus solihat, amal soleh. Para ulama menjelaskan bahwasanya amal itu tidak dikatakan soleh kecuali kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Amalan tersebut harus semata-mata karena Allah. Dia melakukannya semata-mata karena Allah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal itu harus mutaba'ah, harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak terpenuhi dua-duanya, maka tidak dikatakan sebagai amal soleh. Orang kalau dia melakukan amal ibadah yang besar, yang itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ikhlas, maka bagaimana? Kalau dia itu memang dari awal sampai akhir itu niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tertolak. Allah menyebutkan dalam hadis qudsi atau disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi bahwasanya Allah mengatakan ana aghna syuraka 'ani syirik, aku adalah sesembahan yang tidak butuh kepada sekutu, man asyraka
fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-qudsi. Barang siapa yang melakukan amalan, man amila amalan asyraka fihi ma'i, yang dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut. Jadi tidak ikhlas dari awal sampai akhir, tidak ikhlas. Meskipun dia menjalankannya, meskipun dia adalah orang yang beriman, tapi dia menjalankannya tidak ikhlas. Kalau dia tidak punya iman, sudah amalan itu pasti tidak akan diterima sebagaimana amalannya orang-orang kafir. Tapi ini orang yang punya iman. Orang yang punya iman, orang yang beriman itu pun amalannya bisa ditolak kalau tidak ikhlas dalam amalan yang dia lakukan. Kalau di situ dia melakukannya tidak ikhlas. Kalau dia melakukannya dari awal sampai akhir tidak ikhlas, maka Allah mengatakan taraktuhu, aku tinggalkan amalan dia, tidak diterima, wasyirkahu, dan yang disekutukan kepadaku, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus ikhlas dari awal sampai akhir. Kalau ikhlas dari awal, kemudian muncul tidak ikhlas di tengah-tengah amalan, tapi kemudian dia langsung hilangkan, kembali kepada ikhlas lagi. Dari awal dia sudah ikhlas, tapi di tengah-tengah muncul ingin pujian, muncul ingin sanjungan, ingin didengar atau ingin dilihat, muncul seperti itu, maka dia segera hilangkan dan kembali kepada ikhlas. Maka ini tidak bermadarat, tidak mengurangi keikhlasan, tidak merusak keikhlasan. Kalau dari awal ikhlas, di tengah-tengah berubah menjadi tidak ikhlas sampai akhir, bagaimana ini? Nah, ini dikhilafkan oleh para ulama, apakah diterima atau tidak diterima. Ada yang mengatakan separohnya diterima, separohnya tidak. Ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan tergantung dari jenis amalannya. Apakah amalan itu adalah amalan yang satu rangkaian atau yang berbeda rangkaian. Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Nah, ala kulli hal yang dimaksud oleh kita adalah pentingnya ikhlas, sehingga orang itu menjadi orang yang beruntung kalau dia melakukannya dengan ikhlas dan yang kedua, mutaba'ah. Kalau orang itu ikhlas tapi amalannya ternyata tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Ay mardud. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dariku, tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut ditolak. Amalan tersebut ditolak kalau dia melakukan amalan yang tidak mengikuti ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun dia capek, tidak akan dapat pahala. Meskipun dia ikhlas dan dia mengarahkan waktunya, mengerahkan tenaganya, tapi melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah amalan itu bukan amalan yang soleh. Ini mengingatkan kita dengan ayat, salah satu makna dari ayat yang ada di surat Al-Ghasyiyah itu. Bagaimana? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Itu kan diantara maknanya, ya. Wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah. Di antara makna dari ayat ini, sebagaimana ada khilaf ya di antara para ulama, tapi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengartikan ayat ini amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ini adalah orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa saya ingatkan perkataan Abdullah bin Abbas tentang ayat ini. Nah, Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini bahwasanya ini adalah perbuatan orang-orang yang melakukan amalan tapi tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah orang yang amilatun nasibah, dia adalah orang yang
beramal, ya. Nah, beramal dengan amalan yang membuat dia capek. Di mana itu? Membuat capek di mana? Di dunia. Membuat capek di dunia, amalannya banyak, capek di dunia, tapi ternyata tasla naron hamiyah. Ternyata buahnya itu adalah masuk ke dalam neraka. Capek di dunia, tapi buahnya masuk ke dalam neraka. Tasla naron hamiyah, neraka yang sangat panas. Tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah, akan diberi minum di neraka dengan minuman yang sangat panas, yang sudah pada puncak panasnya. Tusqa min ainin aniyah itu air yang panas yang sudah pada puncak kepanasannya. Nah, laisa lahum tusqa min ainin aniyah, kemudian laisa lahum ta'amun illa min dhari', dan dia tidak akan mendapatkan makanan kecuali makanan yang itu dari dhari'. Itu makanan yang berasal dari pohon yang ada di neraka. Makanannya itu buah dari pohon yang ada di neraka. Nah, di antaranya ada yang mengatakan itu adalah buah apa ya? Buah yang memiliki duri, ya. Syajarah dzata syauq, memiliki duri dan sangat bau, ya, dan beracun. Nah, makanya la yusminu wa la yughni min ju', tidak membuat kenyang dan tidak menghilangkan lapar. Jadi sudah kelaparan karena tidak pernah makan, dikasih makan tapi malah tersiksa. Sudah kehausan karena tidak pernah minum, diberi minum tapi malah tersiksa. Ini akibat dari orang yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini orang yang ingin mendapatkan keberuntungan, dia harus membuktikan imannya dengan amal, tapi amalnya amal yang soleh, yang dilakukan dengan ikhlas, dan juga apa? Yang dilakukan dengan mutaba'ah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua sifat yang pertama, yang mengecualikan orang tidak akan keluar dari kerugian. Yang ketiga adalah apa? Watawasau bil haq. Watawasau bil haq, dan saling berwasiat dengan al-haq. Apa itu al-haq? Wa huwa ada'ut ta'at wa tarkul muharramat. Saling berwasiat untuk menjalankan ketaatan, saling berwasiat untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah lainnya amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan orang, saling mengingatkan, tawasau, saling berwasiat untuk ada taat, menjalankan ketaatan, wa tarkul muharramat, dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga termasuk di dalamnya adalah dakwah. Termasuk di dalamnya adalah ad-dakwah ila Allah, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ini semuanya dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat juga yang lainnya. Karena dakwah itu juga harus dilakukan dengan ikhlas. Nah, dikatakan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad SAW? Ad'u ila Allah, mengajak orang kepada Allah, bukan mengajak orang kepada dirinya, bukan mengajak orang kepada pemikirannya sendiri atau kepada kelompok yang sempit, organisasi yang sempit. Tidak, tapi mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mengajak kepada agama yang lainnya, tidak mengajak kepada ajaran yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tidak mengajak kepada kelompok-kelompok sendiri, jalan-jalan yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya.
tetapi mengajak kepada Allah, mengajak kepada agama Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak membuat jalan-jalan yang baru. Kalau dia mengajak berdakwah tapi mengajaknya tidak kepada Allah, berdakwah tapi mengajaknya kepada kelompoknya, tidak mengajak kepada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini bukan mengajak kepada Allah dan dia tidak menjalankan, tidak akan selamat. Bukan termasuk dari orang yang beruntung kalau dia mengajaknya kepada kelompoknya. Maka tinggalkan ya, kelompok-kelompok yang mereka itu mengatasnamakan dakwah tapi tidak sesuai dengan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok-kelompok yang tidak mau mengajak kepada tauhid, yang tidak mau mengajak kepada meninggalkan syirik. Ini kelompok-kelompok yang menyimpang, atau yang mengajak kepada kekuasaan, mendahulukan dakwahnya untuk menegakkan kekuasaan, menegakkan pemerintahan, bukan melandasi agamanya itu di atas tauhid, tidak melandasi ajaran agamanya di atas tauhid. Ini semuanya kelompok-kelompok yang menyimpang, ditinggalkan. Kita ajak kepada Allah, kita mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengajak kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawasau bil haq, dan inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah ala basirah, kamu di atas ilmu, mengajaknya pakai ilmu. Ana wa man ittaba'ani, inilah jalanku dan inilah jalannya orang-orang yang mengikuti aku. Kita tahu bahwasanya tidak ada keselamatan kecuali mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk adalah dalam hal dakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup seseorang itu hanya memperbaiki dirinya saja, tidak cukup. Dan belum beruntung kalau hanya baru memperbaiki dirinya. Dia akan beruntung sampai dia juga memperbaiki orang lain, sampai dia juga mengajak yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini jelas bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar hukumnya adalah apa? Wajib. Harus ada saling mengingatkan. Dan dakwah ini juga seorang melakukannya sesuai dengan ilmunya. Orang melakukan dakwah ini sesuai dengan ilmu yang telah sampai kepadanya. Ya, harus di atas ilmu, ala basirah, dan juga di atas hikmah, harus melakukannya dengan hikmah. Begitu pula amar ma'ruf nahi munkar, di sana ada faidah-faidah yang harus dipahami sehingga betul-betul dia melakukan perintah yang sangat besar ini. Wa tawassaw bil haqqi, perintah yang sangat besar. Itu amar ma'ruf nahi munkar yang harus dipahami hakikatnya. Karena ada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tapi ternyata dia bukan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi justru dia adalah orang yang menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dibungkus dengan istilah amar ma'ruf nahi munkar. Atau melakukannya tidak dengan hikmah, melakukannya dengan kekerasan, dengan cara-cara keras, yang itu sesungguhnya bukan hak dia untuk melakukan itu. Karena yang boleh untuk melakukan dengan kekuatan adalah yang punya kekuatan, yaitu siapa? Pemerintah. Sekarang sebagian kaum muslimin ada yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan kekuatan dan mengabaikan pemerintah, sehingga melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan nama amar ma'ruf nahi munkar, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang anarkis, yang merusak, menyita, mengambil milik orang dan seterusnya dengan bungkus amar ma'ruf nahi munkar. Padahal itu adalah bukan amar ma'ruf nahi munkar, karena tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas ilmu. Karena itu ini juga butuh yang namanya ilmu, butuh perincian, butuh penjelasan. Ini orang harus tahu hakikat. Orang harus tahu hakikat perintah Allah sesungguhnya itu bagaimana. Sehingga dia ketika menjalankan perintah tadi betul-betul dia sudah menjalankan dengan benar sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup orang hanya mengetahui namanya saja, mengetahui sholat namanya saja, mengetahui puasa namanya saja, mengetahui amar ma'ruf nahi munkar namanya
saja, tidak tahu hakikatnya kayak apa sholat itu. Hakikatnya kayak apa puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari amar ma'ruf nahi munkar itu bagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul ketika dia menjalankannya itu betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi sebab selamatnya dirinya dan terlepasnya dirinya dari apa? Terlepasnya dirinya dari kebinasaan, dari kerugian. Nah, sehingga ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum ayat ini menunjukkan tentang pentingnya dakwah, dan ini disebutkan oleh penulis kitab salah satu usul juga bahwasanya di antara faedah dari ayat ini adalah apa? Menunjukkan adanya 4 perkara yang harus diketahui, yaitu ilmu, amal, dan dakwah. Harus ada dakwah, mengajak kepada ilmu, mengajak kepada amal. Nah, dan tidak cukup seorang itu apa? Memperbaiki dirinya, dan belum orang itu akan dikatakan beruntung, belum orang itu selamat dari kerugian, dari jenis manusia yang rugi, sampai di samping dia memperbaiki dirinya, dia juga apa? Memperbaiki yang lainnya, memperbaiki yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Watawasau bis sabr. Watawasau bis sabr. Dikatakan di sini alal masaib wal aqdar. Sabar terhadap musibah-musibah, sabar terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa adaman yu'zi, dan sabar terhadap gangguan. Gangguan itu macam-macam, ada berupa ucapan, ada berupa perbuatan. Nah, gangguan man yu'zi, orang-orang yang menyakitinya. Mimman ya'murunahu bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dari orang-orang yang dia perintahkan kepada yang ma'ruf dan dari orang-orang yang dia perintahkan untuk meninggalkan yang mungkar. Jadi apa munasabahnya? Kenapa kok di sini setelah tawasau bil haq kok kemudian tawasau bis sabr? Apa munasabahnya? Apa kaitannya? Kaitannya karena orang yang tawasau bil haq itu tidak telah menjadi sunatullah, bahwasanya nanti di sana akan ada yang menghalanginya, akan ada yang mengganggunya. Nah, ini akan mengenai gangguan, akan menghadapi rintangan-rintangan ketika dia tawasau bil haq tadi. Maka diiringi dengan tawasau bis sabr. Karena dia akan mendapati rintangan-rintangan, akan mendapati gangguan dari orang yang dia perintah untuk berbuat ma'ruf dan dari orang yang dia perintah untuk berbuat mungkar. Nah, maka orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus sabar. Harus sabar. Nah, kalau dia itu tidak sabar dari kejelekan orang tadi, maka apa yang terjadi? Ya, dia tidak akan bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia akan berhenti, kan begitu. Karena tidak sabar, akhirnya dia berhenti. Sudah tidak melakukan lagi, tidak menasihati lagi. Nah, akhirnya dia berhenti dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sehingga seseorang di sini butuh yang namanya sabar, ketika dia berdakwah, ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus siap bahwasanya tidak semua orang akan menerima apa yang dia ajak dari kebenaran. Dan bahkan akan datang gangguan-gangguan sebagaimana telah terjadi pada orang-orang sebelum kita, terjadi pada para nabi. Apalagi para nabi adalah orang yang paling besar ujiannya, gangguannya sangat berat, dan itu sesuai dengan apa? Keimanannya. Oleh karena itu juga disebutkan dalam surat Luqman ketika mengingatkan kepada putranya, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkan yang ma'ruf dan laranglah dari yang
mungkar dan sabar. Sabar dari apa yang mengenai dirimu. Karena orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu akan mendapatkan gangguan-gangguan, akan mendapatkan secara tabiat yang namanya manusia. Ketika orang dilarang, kira-kira bagaimana? Enggak mau kan? Secara tabiat asalnya manusia itu kalau mau melakukan sesuatu kok tidak boleh, dilarang, dia merasa terganggu. Kalau dia tidak mau berpikir, kalau dia bukan orang yang berpikir, dia tidak akan menerima. Tapi kalau dia orang yang berpikir, dia akan melihat, kenapa saya dilarang? Apakah ini sesuatu yang memang berbahaya kan begitu? Tapi maka tidak semua manusia seperti itu. Tidak semua manusia seperti itu. Ketika dia dicegah, dia tersinggung. Ketika dia diingatkan, dia malah marah. Maka dia bisa mengatakan dengan perkataan yang tidak baik atau melakukan dengan anggota badannya hal-hal yang akan mencelakakan orang yang mengingatkannya. Maka di sini jelas ada munasabah antara tawasau bil haq dengan tawasau bil as-sabr, sehingga orang itu harus bersabar. Nah, maka yang tidak sabar, ya bagaimana dia akan bisa memperbaiki orang? Nggak bisa. Kalau dia tidak punya sabar, dia nggak bisa memperbaiki orang. Bahkan dia tidak akan bisa, tidak kuat untuk memperbaiki dirinya. Jangankan memperbaiki orang, memperbaiki dirinya saja dia tidak akan kuat kalau dia tidak punya sabar. Karena dia sebelum memperbaiki orang akan memperbaiki diri, dan memperbaiki diri juga butuh yang namanya kesabaran. Karena kesabaran itu diterang oleh para ulama, definisinya adalah habsun nafs, menahan jiwa, ya, menahan jiwa an fi'li ta'at, untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, wa tarki al-maksiat, dan untuk meninggalkan apa? Kemaksiatan. Ini sabar. Seorang menahan dirinya untuk menjalankan ketaatan. Karena menjalankan ketaatan itu adalah beban. Maka orang itu tidak akan bisa menjalankan, tidak akan bisa memikul beban kecuali kalau dia adalah orang yang sabar. Maka menjalankan ketaatan itu butuh yang namanya kesabaran, dan juga ketika meninggalkan maksiat dia juga butuh yang namanya kesabaran. Karena hawa nafsu menginginkan apa? Kejelekan. Sementara dia menahan hawa nafsunya yang selalu menginginkan kejelekan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Maka tentunya di sini butuh yang namanya kesabaran. Nah, maka kalau seseorang itu bisa sabar terhadap dirinya, maka dia akan bisa terus menjalankan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, dan akan terus dia akan meninggalkan apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini terus, ini namanya orang yang apa? Yang istiqomah. Namanya orang yang istiqomah. Nah, dan keutamaan orang yang istiqomah sangat besar. Setelah dia istiqomah pada dirinya, memperbaiki dirinya, sabar terhadap dirinya untuk menjalankan ketaatan, sabar terhadap dirinya untuk meninggalkan maksiat, dan dia sabar memperbaiki orang, terus ini namanya orang yang istiqomah. Kalau tidak sabar, tidak bisa istiqomah. Kalau orang itu bisa istiqomah, maka akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma taqamu tatanazzalu alaihim al malaikah. Nah, orang yang istiqomah itu nanti pada saat wafatnya itu malaikat-malaikat akan turun. Malaikat-malaikat rahmah akan turun dan memberikan kabar gembira. Dan akan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Dalam keadaan yang sangat genting. Orang dengan kematian takut atau tidak? Takut atau tidak dengan kematian? Takut, ya kan? Tabiat manusia takut dengan kematian. Namun di saat yang sangat genting, yang sangat menakutkan ini, turun malaikat-malaikat pada orang yang istiqamah dan mengatakan kepada orang tadi, Allah takhaf, jangan kamu takut. Dihibur, jangan kamu takut. Jangan kamu sedih. Wa absyiru bil jannah. Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan surga. Malaikat tahu dari mana?
Dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini diperintah oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah, yang sabar terhadap dirinya, mengajak dirinya, menahan hawa nafsunya, dan ketika mengajak orang lain dia sabar. Orang yang istiqomah ini akan diberi kabar gembira pada saat wafatnya. Wa absyiru bil jannah. Aku beritakan kepada kalian dengan kabar gembira dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Seterusnya ayat dalam surat apa? Dalam surat apa? Al-An'am kalau tidak salah. Baik. Ala kulli hal, khana fidin azanallahu iyyakum, orang yang tidak punya sabar itu tidak akan bisa memperbaiki orang lain. Tidak akan bisa memperbaiki. Bahkan dia tidak akan kuat untuk memperbaiki dirinya. Oleh karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan tentang sabar ini, as-sabru fid din, agama di dalam sabar di dalam agama, atau as-sabru 'alid din, sabar di dalam agama kita itu bimanzilatir ra's, kedudukannya seperti kepala minal jasad, dari badan. Ini sabar itu sampai seperti ibaratnya kepala bagi tubuh seseorang. Kalau tidak punya kepala bagaimana? Celaka. Kalau tidak punya kepala, orang itu akan binasa, akan mati. Nah, maka di sini menunjukkan tentang pentingnya yang namanya sabar. Maka ikhwan fillah, a'azanallahu wa iyyakum, di sini ada 4 sifat yang harus dipahami betul. Ya, harus dipahami betul supaya betul-betul menjadi orang yang beruntung. Hakikatnya harus diketahui betul. Yang akan mengeluarkan orang menjadi sebab dia menjadi orang yang beruntung dari jenis manusia yang rugi, siapapun dia, terancam dengan kerugian, kecuali orang yang memiliki 4 sifat ini. Yang 4 sifat ini harus kita pahami dengan betul. Yang pertama adalah iman, kemudian beramal soleh, harus tahu betul apa itu iman, bukan hanya apa? Mengaku-ngaku, karena di antara manusia ada yang hanya mengaku saja. Wa minan nasi man yaqulu amana billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu kan dalam surah Al-Baqarah. Di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal Allah menghukumi dia wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Jadi tidak cukup kalau hanya sekedar pengakuan, sebagaimana yang juga dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi. Iman itu bukan sekedar pengakuan. Maka harus paham apa itu iman. Harus betul-betul mewujudkan yang namanya iman. Dan tidak mencampur adukan imannya dengan syirik. Karena kalau dicampur dengan syirik, imannya akan hilang. Iman kalau dicampur dengan syirik, imannya akan hilang. Maka harus dipahami betul apa itu iman dan bagaimana agar seorang itu memiliki yang namanya iman atau masuk ke dalam kelompoknya orang yang beriman. Kemudian setelah itu wa'amilus sholihat. Sifat yang kedua adalah beramal soleh. Beramal soleh, dan sudah kita sebutkan bagaimana hakikat dari amal soleh. Bahwasanya diterang oleh para ulama itu tidak semua amalan dikatakan soleh. Tidak semua orang yang membaca Quran berarti kemudian dia akan mendapatkan pahala orang beramal soleh, kecuali kalau dia melakukannya dengan ikhlas dan dia melakukannya dengan mutaba'ah. Dia melakukannya dengan mutaba'ah. Kalau dia membaca Al-Qur'annya tidak ikhlas, tidak amal soleh. Kalau dia membacanya dengan ikhlas tapi tidak mutaba'ah, membaca Al-Qur'annya tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada kesempatan-kesempatan yang telah ditentukan dengan aturan-aturan yang tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga bukan amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah apa? Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pun harus difahami hakikatnya dengan benar, sehingga jangan kemudian orang melakukannya tapi dia sebenarnya bukan orang yang telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga yang terakhir adalah sabar. Sabar juga diterang oleh para ulama memiliki 3 macam. Sabar itu ada pada 3 macam. Yaitu pertama sabar dalam menjalankan ketaatan,
Yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga sabar dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang merupakan ketetapan Allah, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, sabar. Karena itu semuanya adalah apa? Ujian. Ujian yang akan menjadikan sebab keberuntungan kalau orang itu apa? Sabar. Tapi kalau dia tidak sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya dia tidak akan menjadi orang yang beruntung. Bahkan dia mendapatkan dua kerugian. Sudah terkena musibah, kemudian apa? Terkena azab nanti di akhirat kalau dia tidak sabar. Maka seorang harus tahu bahwa sebesar apapun ujian yang ada di dunia, sebesar apapun musibah yang ada di dunia yang mengenai seseorang, itu tidak akan lebih besar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lebih besar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seseorang kemudian tidak mau bersabar dengan musibah-musibah yang ada di dunia ini? Paling besarnya apa? Paling besarnya mati kan begitu. Ya kan, musibah paling besarnya mati. Di akhirat tidak ada mati. Terus akan disiksa dan tidak pernah akan mati, tidak ada selesainya. Tidak ada selesainya kalau dia adalah orang yang menjadi ahlun nar, menjadi penghuni neraka. Sehingga seorang harus betul-betul memahami betul bahwasanya itu menjadi ketetapan Allah yang tidak ada jalan lain bagi orang tersebut kecuali harus sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memahami betul maksud daripada musibah-musibah tadi, bahwa Allah bukan berbuat zalim. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya, tetapi itu sebagai ujian, bahkan untuk menguatkan imannya, untuk menguatkan iman seseorang, sehingga Allah turunkan ujian. Karena memang dunia ini adalah tempat ujian. Dunia ini tempat ujian dan tempat beramal dan tempat untuk memperbaiki diri, sehingga seorang bisa betul-betul menggunakan waktunya yang Allah bersumpah dengannya dalam surat ini untuk menunjukkan bahwa pentingnya waktu dan bahwasanya orang itu tidak akan menjadi orang yang beruntung kecuali orang yang menyibukkan waktunya, menggunakan waktunya untuk empat perkara ini. Untuk empat perkara ini. Kalau salah satu tidak ada, ya dia bukan orang yang beruntung dengan sempurna sampai dia menjalankan keempat-empatnya ini. Memiliki ada pada dirinya keempat perkara ini, dia akan keluar dari jenis manusia yang terancam kerugian dan dia akan menjadi orang-orang yang kemudian apa? Beruntung. Nah, barangkali ini wallahu taala alam yang bisa kita ambil faedah dari surat yang pendek ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi peringatan bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.